عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب الله عليك أشرق الكون بهجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور والقد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك اطرب غدا المساني فهزر اليوم نغرد واستطاع بجمال فغاف الغسل تفرد ونبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعدين واستمرنا ليس ينفر الله يسوع بنا عطاء جمال فغرى وأبان صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا ربي كل حمد فلربي كل حمد جل أن يغفره العاد الله الله اذهبنا بوجودي اذهبنا بوجودي المصطفى الهدي محمد الله الله صل يا
ربي على ما اسمه طه رسول الله أهلا يا رسول الله أهلا بك النبي كان السعاد بجاهه إلهي وبجاهه يا إلهي جد ومال كل ما قصد الله صلي يا ربي على ما صلي يا ربي على من اسمه طه وياسين الله الله المجافى بالقيامة المشفع بالقيامة من أتى بالبراء الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الفضايا استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا واهدنا جاسبيني كيف جيناس أداد الرشاد استغفر الله رب الرايا أستغفر الله من الخطايا ربي بلغنا بجاهه في جاره خير مجاد استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وصلاة الله تغشى الشرف الرسل محمد وسلام مستمرون كل حين يتجدد يتواب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-10 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah salah satu wali min auliyaillah, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Syahab. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu Managib dan Mau'idatul Hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam ke-11, malam Kamis, peringatan maulid akan diadakan di Majlis Ta'lim Sabah Usabil, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Bom Baru. Dan pada malam ke-12, malam Jumat, malam daripada kelahiran Rasulullah SAW, peringatan maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Alwi bin Syah Asgab, bertempat di Komplek Asgab 16 Hulu. Dan pada malam Sabtu, malam ke-13, peringatan maulid akan diadakan di rumah Dr. Ahmad Yani, bertempat di Komplek BSI Jalan Soekarno-Hatta, Macan Lindungan atau Bukit Baru. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Mau'idatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh dua penceramah yang insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Husain bin Syahab, dan dilanjutkan Mau'izah Hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Abuya Al-Habib Hamid Nagib bin Syahbuka bin Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hayyil qayyum alladhi ba'atha ilayna khairal bariyah وجعلنا خير أمة أخرجت للناس مواردهم هنية وعطاياهم من ربهم سنية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم في كل لحظة أبدا على سيدنا محمد خير الورى سجية وآله والذرية وصحبه وجميع الأمة المحمدية. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal aba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri maulid demi maulid. Kita sudah banyak mendengarkan bacaan maulid ini dan maulid itu, qasidah ini dan qasidah itu. Andai kata kita merenungkan maknanya dan faham maknanya, kita akan tambah kenal dan tambah tahu tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan sadar diri bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah sempurna dan diri kita ini jauh sekali dari kata sempurna. Lalu timbullah dari hati kita ini rasa takjub. Jikalau takjub ini meningkat hingga menjadi rasa cinta. Jikalau cinta ini dirawat, maka kita akan mendambakan, kita akan mempunyai cita-cita yang amatlah besar, yang mana ini didambakan oleh seluruh para sahabat
dan juga orang-orang salihin hingga akhir zaman, yaitu murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di surga. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang para sahabat dan juga cerita-cerita orang soleh akan hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab hadisnya. Beliau meriwayatkan hadis tentang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salah satu seorang ahlu suffah. Beliau pernah bercerita, kuntu abid, pernah aku pada suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi, aku bawakan air wudunya, aku penuhi hajatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, sal, pinta apapun yang engkau mau. Maka sahabat itu pun menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta padamu bareng bersamamu kelak nanti di surga. Lalu Nabi pun bertanya lagi, awa ghaira dzalik. Sebagian ahli hadis mendabat harakatnya aw ghaira dzalik pakai sukun, awa ghaira dzalik atau aw ghaira dzalik, apakah ada hal lain, apakah tidak yang lain saja? Dia pun menjawab, huwa dzak, itu wahai Rasulullah. Dalam riwayat-riwayat hadis lain Nabi bertanya sebanyak 3 kali, aw ghaira dzalik huwa dzak, aw ghaira dzalik huwa dzak, aw ghaira dzalik huwa dzak, apakah hal lain? Enggak, itu wahai Rasulullah. Apakah hal lain? Itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun berkata, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud, maka bantulah diriku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Begitu pula kisah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bareng bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab di malam hari membahas tentang perihal umat. Setelah membahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar jalan bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di pertengahan jalan mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu beliau sedang sholat bangun malam membaca surat An-Nisa. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, ketika itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pas lagi membaca ayat ke-100 daripada surat An-Nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Nabi pun berkata, sal tu'tah, sal tu'tah, sal tu'tah, pintalah pasti diberi, pintalah pasti diberi, pintalah pasti diberi. Apa yang dipinta oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? 3 hal yang amallah agung. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khulud. Ya Allah, sungguh aku pinta padamu keimanan yang tidak ada murtadnya, nikmat yang tidak ada habisnya, dan bareng bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang kekal yang tertinggi. Beginilah para sahabat dan begitu pula orang-orang salihin hingga akhir zaman. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di Qasidah Ainiyahnya beliau berdoa, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabi maudhi'i. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai di surga Firdausmu, tempat yang terbaik. Ulaikal agwam hum muradi wa matlabi min jumlatil ibadi wa hubbuhum qad halla fi fuadi ahlil mahabbah was safa wal awrad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Begitu pula ada seorang muhaddis Al-Allamah Ibrahim Al-Khalifah. Beliau mengatakan, an-na'im ma'al Habib sallallahu alaihi wasallam, an-na'im dunal Habib sallallahu alaihi wasallam jahim. Surga, kenikmatan itu ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga tanpa Nabi, nikmat tanpa Nabi itu sejatinya neraka. Karena itulah kata beliau, para sahabat mereka selalu minta kepada Allah agar kelak nanti di surga bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud bareng dengan Nabi bukan maksudnya kita sederajat. Tak ada satupun makhluk yang bisa sederajat dengan Nabi. Jangankan sederajat, mendekati derajatnya pun tak bakal mampu. Para ulama mengatakan maksudnya adalah sering berjumpa dengan Nabi di surga, sering saling berziarah dengan Nabi, sering tatap muka dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada hal yang amatlah agung ini?
Banyak sekali, di antaranya yang pertama adalah kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sebagaimana kisah Sayyidina Thauban ketika itu pernah suatu hari datang ke Nabi dalam keadaan pucat. Nabi bertanya, ada apa denganmu wahai Thauban? Aku wahai Rasulullah, jikalau kembali ke rumah ingat tentang dirimu, aku sangat rindu, aku tidak kuat hingga aku berjumpa denganmu. Hari ini aku merasakan andai kata kelak nanti di akhirat di surga, kalau masuk surga jauh derajatku dengan derajatmu, aku tidak dapat berjumpa denganmu. Kalau masuk neraka, apa lagi? Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah diam. Akhirnya turunlah ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan juga di antaranya yang kedua al-mujahadah, mujahadatun nafas. Hadis tadi tentang Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah aku akan dirimu dengan memperbanyak sujud. Al-Imamun Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan hadis ini dalam bab mujahadatin nafas. Kenapa? Li'annal mujahadah tariqul musyahadah. Sering kita mendengar ucapan ulama, jahid tu syahid, sungguh-sungguh menekan hawa nafsu, maka kita akan menyaksikan cahaya-cahaya Allah, sir-sir Allah, hal-hal yang amatlah agung, hal-hal yang amatlah besar. Al-musyahadah min a'la maqamatid din. Maqam musyahadah itu termasuk maqam yang tertinggi dalam agama ini. Sebagaimana kita barusan mendengarkan manaqib Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, beliau itu sering kasyaf, sering melihat hal-hal yang sudah mengabarkan hal-hal yang belum terjadi, dikarenakan beliau sudah sampai ke maqamul musyahadah. Al-ihsan itu ada dua maqam, maqamul musyahadah wa maqamul muraqabah. Maqam musyahadah yang sering kita baca, al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau sembah Allah seakan-akan dapat melihat keagungan Allah. Kalau tidak baca minimal maqamul muraqabah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang kedua. Dan yang terakhir adalah safaul qalb, hati yang bersih, tidak katik benci sama orang lain, tidak nyimpen dendam, tidak dengki sama orang lain. Ini yang sangat penting. Ini nasihat wasiat Nabi untuk pembantunya tercinta Sayyidina Anas bin Malik. Ya bunai, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishshun li ahadin faf'al, fa inna dhalika min, ya bunai, inna dhalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Duhai putraku sayang, sesungguh jikalau engkau mampu di pagi hari, di sore hari tidak ada rasa dengki, dongkol kepada siapapun orang muslim, lakukanlah. Duhai anakku, sesungguhnya itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kelak nanti dia di surga bersamaku. Ma'asyiral hadirin, sebagai penutup, banyak sekali amalan-amalan yang dijelaskan dalam hadis, di antaranya kafalatul yatim, mengasuh anak yatim dan lain-lainnya. Intinya kita perhatikan dulu diri kita. Kita tak dapat keistimewaan cak sahabat di dunia, menatap muka Nabi, ngobrol sama Nabi, duduk bareng Nabi. Tapi bisa di akhirat kita raih hal ini, murafaqatun Nabi bisa. Ada hal yang perlu kita perhatikan, kita introspeksi diri. Andai kata kalau Nabi datang sekarang ini ada di Palembang, atau Nabi hidup lagi datang ziarah ke rumah kita, kita malah belagi, minder, malu apa tidak? Kalau andai kata kita minder, malu atau lari, berarti kita butuh perbaiki diri. Kita belum siap untuk murafaqatun Nabi. Kadang-kadang jangankan murafaqatun Nabi, murafaqatul aulia kita tak ada mampu. Maka dari itu kita mulai, kita ni banyak salah galau, terutama di akhir zaman. InsyaAllah mungkin sekian dari Al-Faqir. Apabila ada kata-kata yang salah, kami minta maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alim ulama, para asatid, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama keluarga besar daripada sahibul bait Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, keluarga besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hadirnya dalam majlis ini mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di akhirat kelak mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fawajhi waz zamanu wa syahru wad'i rabi'un fi rabi'i fi rabi'i. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah ini, yang mulia ini, kita duduk bersama-sama mengingat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyatakan zikrul auliya tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang para kekasih Allah, ketika kita mengenang para aulia Allah, turunnya rahmat. Dan tadi kita mengenang pembacaan manaqib daripada sahibul bait, salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mendapat rahmatnya. Namun juga duduknya kita pada malam hari ini membaca solawat dan mengenang aslus salihin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fal ijtima'una hadza, perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang sangat mulia, yang sangat agung. Dengan perkumpulan ini insyaallah menjadi sebab maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keliling di muka bumi ini. Ketika para malaikat tersebut keliling di muka bumi ini melihat keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, setelah menyelesaikan tugasnya lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Tahu, apa yang engkau dapati daripada hamba-hambaku? Dijawab oleh para malaikat, ya Allah, kami mendapati hambamu ada yang sedang berkumpul, lalu dalam perkumpulan tersebut mengingatmu, membaca zikir dan yang lain sebagainya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka pinta? Mereka meminta surgamu dan ridhamu ya Rabb. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Namun malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Pasti mereka lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk beramal ibadah dan mendekati ridhamu ya Rabb. Lalu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka takuti? Mereka akan takut murkamu dan azabmu ya Rabb. Apakah mereka pernah lihat api neraka? Tidak ya Rabb. Bagaimana kalau mereka melihat? Pasti mereka lebih takut lagi dan lebih memohon perlindungan lagi kepadamu ya Rabb. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, saksikanlah bahwasanya aku udah ampunin dosanya semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan inilah yang insyaallah menyebabkan turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Alhamdulillah, kita berkumpul di sini mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain tidak bukan tidak lepas daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan amaliyah yang patut kita lakukan, yang banyak harus kita baca, yaitu salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang paling mulia, ayat yang mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala serta para malaikatnya, semua malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan oleh para ulama, jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Saking banyaknya para malaikat Allah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Diriwayatkan bahwasanya nanti di hari kiamat kelak, kita bangsa manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan di satu tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil daripada bangsa jin, dikumpulkan juga yang jumlahnya 10 kali lipat dari bangsa manusia. Kemudian Allah panggil dari hewan-hewan, binatang-binatang yang hidupnya di daratan, jumlahnya 10 kali lipat dari bangsa jin. Kemudian Allah panggil hewan yang hidupnya di lautan, mereka jumlahnya 10 kali lipat daripada hewan yang hidupnya di daratan. Kemudian Allah panggil jumlah malaikat yang mereka tugasnya di bumi, jumlahnya 10 kali lipat daripada binatang yang hidupnya di lautan. Kemudian Allah panggil malaikat yang tugasnya di langit pertama, jumlahnya 10 kali lipat daripada malaikat yang ditugaskan di bumi. Kemudian Allah panggil malaikat yang tugasnya di langit kedua, jumlahnya 10 kali lipat. Ketiga, jumlahnya 10 kali lipat dari yang kedua, dan terus sampai ke langit ketujuh. Itulah jumlah para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah bahwasanya semua para malaikat tersebut senantiasa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari ayat tersebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, menggunakan yusalluna fi'il mudhari' yang dinyatakan oleh para ulama mempunyai makna arti istimral, yaitu terus menerus, yang menandakan bahwasanya para malaikat pun terus menerus, kapanpun terus menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Imam Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki dengan pertanyaan yang agak sedikit kurang ajar. Menanyakan kepada Sayyidul Imam Abuya, beliau menanyakan, wahai Sayyid, sedang apakah Allah Subhanahu wa taala sekarang? Ini pertanyaan yang tidak pantas untuk dipertanyakan. Tidak boleh seorang hamba menanyakan hal tersebut. Namun dijawab oleh Imam Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan, keistimewaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah agungkan, Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hambanya Allah yang beriman hendaknya senantiasa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat mempunyai istimewa yang sangat banyak. Dengan salawat mempunyai keutamaan yang mulia. Dengan salawat dosa kita diampunin oleh Allah. Dengan salawat hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan masih banyak lagi daripada keutamaan keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Madha fi Sya'ban yang dikarang oleh Sayyidul Imam Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tatkala Al-Imam Shibli rahimahullah, beliau mempunyai seorang tetangga. Tetangganya ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Al-Imam Shibli rahimahullah, orang yang sangat istimewa, ulama, dan selalu perhatian kepada tetangganya, kepada umat muslim, sehingga beliau memikirkan bagaimana nasib tetanggaku yang baru saja meninggal dunia. Kemudian dengan pikiran tersebut terbawalah dalam mimpi beliau. Beliau lihat dalam mimpinya tatkala melihat tetangganya tersebut di alam kubur. Kemudian ditanyakan, bagaimana nasibmu sekarang di alam kubur? Diceritakan oleh orang tersebut bahwasanya awal pertama kali saya masuk alam kubur dengan keadaan yang takut dan menyeramkan. Datanglah kedua malaikat menanyakan kepadaku pertanyaan yang sangat menakutkan dan menyeramkan, sehingga aku tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bingung, takut, cemas dan lain sebagainya. Tatkala datanglah sosok cahaya menghampiri beliau lalu membimbing kepadaku, semua pertanyaan malaikat tersebut dijawab dengan mudah atas bimbingan cahaya tersebut. Kemudian selesai
Setelah selesai menjawab pertanyaan tersebut, lalu orang ini nanya kepada cahaya tersebut, siapakah engkau? Dijawablah, aku adalah pahala solawat yang kamu lakukan setiap hari. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW sangat istimewa, sehingga orang tersebut bisa dibantu dengan salawat di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini adalah malam yang mulia. Setiap malam demi malam kita menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW perlu kita perbaharui salawatnya kita, perlu kita tingkatkan amalnya kita. Andai kata ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita perbaharui cara salawatnya kita. Selagi kita bersalawat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagus amaliyah tersebut, amaliyah yang sangat mulia. Perbanyak salawat bagus, namun perlu kita tingkatkan. Andai saja setiap satu salawat kita ingatkan bagaimana keadaannya Nabi Muhammad SAW. Menyebut Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana senyumnya beliau. Menyebut Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana kesabaran beliau. Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana taqwanya beliau. Setiap salawat yang kita baca, kita ingat dan kita kenang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Pernah ada seseorang datang menghampiri gurunya, wahai guru, tolong berikan amal kepadaku biar aku bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ditanyakan oleh guru tersebut, benar engkau pengen mimpi Nabi? Benar, saya ingin pengen mimpi Nabi. Tolong berikan amalnya. Thayyib, kata guru tersebut, akan aku berikan. Apa amalnya wahai guru? Bukan amal baca salawat ini atau itu atau bukan. Lalu dinyatakan oleh guru itu, mulai hari ini kamu makan tapi jangan minum selama 3 hari. Kamu lakukan tersebut. Jangan kamu makan tapi jangan minum. Ya guru, cuman itu aja. Iya, cuman itu aja, cukup itu aja. Ya sudah. Dilakukanlah oleh orang tersebut. Sehari dia coba makan tapi tanpa minum, sesuai apa kata gurunya. 2 hari begitu juga, sampai 3 hari beliau tunggu di malam tersebut. Beliau tidur, namun ketika bangun dari tidur tidak mimpi Nabi Muhammad SAW. Lalu orang ini datang kepada guru tersebut, wahai guru, bagaimana amalmu yang kamu berikan kepadaku ini? Aku semalam tidak mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Engkau bilang 3 hari makan tapi jangan minum, sedangkan aku ingin mimpi ketemu Rasulullah SAW. Aku amalkan tapi enggak mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama guru tersebut, lalu apa semalam yang kamu lihat? Kata orang tersebut, iya semalam aku mimpi. Apa yang kamu mimpi? Aku melihat air yang sangat banyak, air mancur, air terjun dan lain sebagainya. Ketahuilah, kata guru tersebut, andai kata rasa cintamu dan perhatianmu, pikiranmu, apapun yang ada di benakmu, ingat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana engkau mengingat air tersebut? Engkau akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maksud dari cerita tersebut ialah kita tingkatkan dalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya cuma salawat yang di lisan saja, tapi hadirkan dalam hati kita. Andai kata kita salawat sebanyak 300 kali, jadikanlah 50-nya atau 100-nya kita fokuskan untuk benar-benar mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bisa sekaligus semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan makin hadir di hati kita Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah dengan amaliyah tersebut menjadikan hati kita makin cinta dan makin sayang kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah membawa keberuntungan buat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saya bisa al-Bagir sampaikan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.